Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Istana Raja berantakan karena lalat. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan ucapan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan membongkar rumahnya atas perintah Raja Harun. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah sekian lama mereka menggali dan merusak rumah Abu Nawas, tidak ada emas apapun atau perhiasan apapun di dalamnya. Namun raja tidak merasa bersalah dan tidak mengganti kerugian. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanan yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjunan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" kata Raja Harun. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya, Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pamit untuk pulang. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Ini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Itulah kisah bagaimana Abu Nawas mengacak-ngacak istana raja dengan bantuan lalat. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Pada suatu hari dengan langit yang cerah, Raja Harun al-Rasyid meninggalkan istana bersama para pengawalnya untuk berburu. Namun saat di perjalanan datanglah salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil, menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Lalu dia berkata, "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu." "Apa usulmu itu, wahai Abu Jahil?"
tanya raja. Agar acara berburu ini menarik dan banyak penduduk yang menyaksikan, bagaimana kalau kita sayembarakan saja acara berburu ini? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja terdiam sejenak, lalu mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung hiburan untuknya. Lalu dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap, dan setelah menghadap Raja Harun, Abu Nawas pun diberi petunjuk panjang lebar. Pada mulanya, Abu Nawas tidak mau mengikuti sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi karena Baginda Raja Harun memaksa, akhirnya Abu Nawas tidak bisa menolak. Lalu Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil merupakan pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun berkat kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil menjadi penasaran melihat perubahan raut muka Abu Nawas. Batinnya berkata, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya Baginda membawa mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu. Siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu tersebut? Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia menaiki kudanya dengan sangat santai. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Ia pun mendapatkan sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapang. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak, mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku. Teriaknya dengan lantang dan membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Namun tidak lama terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Abu Nawas terlihat tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Semua orang pun menertawakan dan meneriakinya. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Lalu raja menyuruh kepada 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapang untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Lagi-lagi, Abu Nawas menang berkat kecerdikannya.
Kisah Abu Nawas hamil dan akan melahirkan. Ada saja tingkah dari Abu Nawas. Abu Nawas mengaku sedang hamil dan akan segera melahirkan. Suatu hari, Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan Baginda Raja marah. Karena kesalahannya itu, Abu Nawas diusir dari istana. Dia dilarang menginjakkan kakinya lagi di istana. Namun, setelah 7 bulan, Raja menyesal telah melarang Abu Nawas berkunjung ke istana. Dia merasa rindu kepada Abu Nawas. Istana terasa sepi tanpa kehadiran Abu Nawas. Akhirnya, Raja memerintahkan prajuritnya untuk pergi ke rumah Abu Nawas dan mengajak Abu Nawas ke istana. Namun Abu Nawas menolak untuk datang ke istana dengan alasan sedang hamil. "Tolong sampaikan kepada Sultan, aku sakit, hendak bersalin. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Lalu prajurit itu kembali ke istana dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada raja. Mendengar laporan tersebut, raja hanya bengong dan berkata dalam hati, "Ajaib sekali, baru kali ini ada laki-laki hamil dan sekarang hendak bersalin." Raja menjadi penasaran dan memutuskan untuk menjenguk Abu Nawas. Raja dan rombongan pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Melihat Baginda datang, Abu Nawas pun berlari-lari menghampiri dan menyambut raja. "Wahai Baginda, sebuah kehormatan besar Baginda datang ke rumah hamba yang hina ini," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun dipersilakan masuk dan duduk. "Wahai Baginda, ada apa datang ke rumah hamba ini?" "Aku datang kemari karena ingin tahu keadaanmu. Ada kabar engkau sakit, bahkan hamil dan sedang menunggu dukun beranak. Coba jelaskan, kenapa laki-laki hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum. Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Baginda telah mengusirku dari istana, tetapi setelah 6 bulan berlalu tanpa alasan yang jelas. Kemudian datanglah utusan yang memanggil hamba ke istana. Keadaan ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja ini melanggar adat dan agama." Lalu Abu Nawas menjelaskan, seorang pemimpin harusnya tidak pelin-pelan dalam mengeluarkan perintah dan tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika hal itu dilakukan, seperti menjilat air ludah sendiri, dan itulah tanda-tanda pengecut. Maka dari itu sebaiknya Baginda berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang laki-laki yang hendak bersalin, ucap Abu Nawas menyentil perilaku raja. Adapun dukun beranak yang ditunggu itu adalah tamsil, kedatangan Baginda ke rumahku ini. Maka ketika Baginda datang, hamba sudah melahirkan. Artinya, hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda, lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dan berkata, "Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu," jawab Raja. "Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang sepertimu. Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana,
Selama itu pula hilang cahaya balai rungku, ucap raja. Baiklah yang mulia, hamba junjung tinggi titah tuanku, kata Abu Nawas. Baginda Sultan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Dan tidak lama kemudian, Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Itulah kisah Abu Nawas yang telah membuat heboh istana karena mengaku hamil.